Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Dia. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham menyapa Anda supaya saudara juga semuanya mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dan bertumbuh secara rohani. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pelajaran Rohani dari Pelantikan Donald Trump. Seperti yang kita ketahui bersama, tanggal 20 Januari 2025 yang lalu telah dilakukan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47 di Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat. Ini adalah masa jabatan yang kedua dari tahun 2025 sampai 2029. Sebelumnya Donald Trump pernah menjabat pada tahun 2017 sampai 2021 sebagai Presiden Amerika yang ke-45 yang kemudian diganti oleh Joe Biden. Tapi kali ini dia terpilih kembali pada second term atau masa jabatan yang kedua. Pelantikannya dihadiri oleh banyak pemimpin dunia, para tokoh politik, termasuk juga para tokoh penting dari media teknologi seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, lalu CEO dari TikTok, Amazon, Google, dan lain-lain. Dari Indonesia saya mendengar Bapak Luhut Binsar Panjaitan menjadi utusan resmi dari Presiden Prabowo untuk hadir dan juga seorang pengusaha Indonesia yaitu Bapak Haritanu Sudibyo yang juga seringkali melakukan kerjasama bisnis dengan Donald Trump. Saudara, doa pada pelantikan itu dipanjatkan antara lain oleh Dr. Franklin Graham yang adalah anak daripada seorang pendeta yang sangat ternama di abad 20 yaitu Dr. Billy Graham almarhum. Nah, saudara-saudara, kenapa saya membahas tentang hal ini? Bukan karena saya pro-Trump, saya juga tidak memilih dia karena saya memang bukan warga negara Amerika Serikat yang punya hak pilih. Tetapi karena Donald Trump adalah pemimpin Amerika Serikat yang merupakan negara besar dan punya pengaruh luas di dunia, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan tentu saja saya tidak akan membahas dari sudut politik, tapi dari sudut rohani. Nah, yang pertama saya melihat pelantikan Donald Trump menunjukkan bahwa Allah berdaulat menetapkan pemimpin. Kalau kita baca dalam Daniel 2 ayat 21 dikatakan dia yang mengubah saat dan waktu, dia yang memecat raja dan mengangkat raja. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah memiliki kendali penuh atas dunia ini. Dia berdaulat untuk memilih siapa yang diinginkannya untuk menjadi pemimpin suatu bangsa. Maka pelantikan Donald Trump lepas dari kontroversinya, lepas dari pro dan kontranya, harus kita lihat sebagai bagian dari rencana Tuhan yang seringkali melampaui pemahaman manusia. Kalau kita lihat lebih jauh dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama, firman Tuhan juga berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara lihat misalnya di Indonesia. 2 kali Pak Joko Widodo menang atas Pak Prabowo. Pak Prabowo dipecundangi di dalam pemilihan sebagai calon presiden Indonesia. Tetapi selanjutnya sekarang yang menjadi presiden Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto. Bukankah ini semuanya berada di dalam kerangka kedaulatan Allah? Bahkan saya mau katakan Allah bisa memakai seorang raja kafir seperti Kores atau Cyrus dari Persia untuk melaksanakan maksudnya. Dalam Yesaya 45 ayat 1, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Biasanya
Kalau kita mendengar kata mengurapi, itu bicara kepada seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa Kores, walaupun dia tidak mengenal Allah, dia adalah umat ciptaan Allah. Dan Tuhan mengurapi dia, artinya Allah memakai Kores untuk melaksanakan tugas ilahi. Apakah dia sadar atau tidak sadar? Tugasnya adalah membebaskan Israel dari perhambaan. Karena bangsa Israel ini kan pernah diangkut dan ditawan di Babilonia selama 70 tahun. Waktu itu yang mengangkutnya adalah atas perintah Nebukadnezar, kerajaan Babel yang kemudian dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Dan di kemudian hari Kores inilah yang menjadi raja dari Persia. Saudara-saudara, jadi Kores membuat sebuah keputusan pada masa pemerintahnya untuk mengembalikan orang-orang Yahudi yang tertawan ke Yerusalem dan untuk membangun kembali bait Allah. Yesaya 45 ayat 13 berkata, "Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam." Jangan heran kalau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat Allah. Misalnya, ketika saudara sulit membangun gereja dengan izin resmi, ada orang-orang bahkan non-Kristen yang saudara tidak pernah pikir dia akan menjadi alat Tuhan sampai izin gerejanya saudara dapatkan. Apakah ini mustahil bagi Tuhan? Tidak. Allah telah melakukan di dalam rancangannya, di dalam sejarah umat manusia. Bahkan Kores yang adalah raja kafir dipakai untuk melakukan mandat ilahi. Amsal 21 ayat pertama berkata, "Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana saja ia ingini." Jadi Tuhan yang mengarahkan langkah kehidupan seorang, termasuk pemimpin bangsa-bangsa. Dari sini saya juga percaya secara luas bahwa promosi itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau engkau bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah tempat, bekerja dengan baik, takut akan Tuhan, berprestasi, dan selalu meminta anugerah Tuhan, sebab Tuhan bisa membalikan keadaan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Yang kedua, saya melihat tentang percobaan pembunuhan Donald Trump. Ini mengajarkan kita bahwa Allah pemelihara umatnya. Pada saat berkampanye untuk menjadi presiden Amerika Serikat, Donald Trump lolos setidaknya 2 kali dari percobaan pembunuhan. Yang pertama tanggal 13 Juli tahun 2024 di Pennsylvania ketika seorang muda bernama Thomas Matthew Crooks menembak dia dan hampir kena. Untungnya pada saat itu Donald Trump sedang menoleh melihat big screen yang ada di belakangnya dan tembakan itu hanya kena ke telinganya, tapi ada orang yang meninggal karena dia berada di belakang daripada Donald Trump dan ada beberapa yang luka. Yang kedua tanggal 15 September tahun 2024 di West Palm Beach, Florida, seorang ditangkap karena menunggu hingga 12 jam untuk mengamat-amati dan menyerang Trump, tetapi senjatanya belum sempat ditembakkan ketika dia sudah ditangkap oleh polisi. Luputnya Donald Trump hingga dia dilantik menjadi presiden Amerika mengingatkan kita bahwa Allah itu memelihara dan melindungi mereka yang dipanggil untuk menjalankan rencana atau tujuannya. Kenapa Donald Trump nggak mati? Masih ada tugas yang harus dia kerjakan. Tugasnya adalah menjadi presiden Amerika Serikat. Saudara-saudara, di Alkitab kita juga melihat contoh ada seorang yang bernama Daud yang berkali-kali mau dibunuh oleh Saul. Saul pernah melemparkan lembingnya tapi tidak kena. Saul pernah mengejar dari satu gunung ke gunung yang lain. Tetapi Daud tidak tertangkap.
Bahkan di kemudian hari Daud berkata dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7 tentang perlindungan Tuhan. 1.000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Oh saudara, kalau belum waktunya Tuhan, selembar rambut tidak akan jatuh di atas kepala kita. Tuhan pelihara kita karena Dia Allah, gunung batu pelindung umatnya. Makanya Yesus mengajari kita doa Bapa kami, yang salah satu kalimatnya berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu sebabnya kita perlu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Sebelum saudara pergi ke satu tempat, baik sekali saudara berdoa di dalam hati agar perlindungan Tuhan juga atas kita. Saya pernah saudara-saudara dalam perjalanan pelayanan dengan supir yang mengemudikan mobil, tiba-tiba hampir bertabrakan dengan kendaraan yang ada di depan, lalu direm, dan karena saking mendadak itu mobil saya itu berputar 360 derajat. Waduh, saya udah teriak, Yesus. Tapi balik kembali ke posisi semula dan tancap gas lagi, melaju seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Saya percaya ada malaikat Tuhan yang Dia kirim untuk menjaga agar kita selamat. Saya pernah naik pesawat, bukan hanya turbulence, tapi pernah anjlok. Semua penumpang teriak, saudara-saudara, di tengah cuaca yang tidak bersahabat. Aduh, jantung hampir copot rasanya karena situasi itu. Dan beberapa bulan saya kalau naik pesawat masih ada kekhawatiran sepertinya, aduh jangan sampai anjlok lagi nih. Tapi Tuhan luputkan, dan sekarang kalau saya naik pesawat sudah bisa tidur nyenyak lagi, saudara-saudara. Saya pernah pelayanan di Ambon dan kemudian saya harus naik speedboat ke Pulau Seram. Nah biasanya orang pergi ke sana itu pagi. Nah karena saya masih ada seminar sampai siang, jadi selepas siang itu mungkin jam 3 sore baru menyewa speedboat untuk pergi ke Seram. Dan orang yang mengemudikan sudah bilang, waduh kenapa terlambat sekali waktunya. Karena kita di Seram itu jam 7 malam kira-kira ada KKR di lapangan, saudara. Dan benar pada waktu kita naik speedboat itu, ombak begitu besar, mungkin 6 meter, saudara. Waduh, saya rasa kecil sekali karena speedboat itu harus dia ketika ada gelombang datang, dia harus berada di atas supaya bisa turun dengan ombak tersebut agar tidak dihantam oleh ombak. Dan dalam situasi demikian, itu speedboat sempat miring, saudara, miring ke kanan, miring ke kiri. Lalu motornya mati satu. Aduh, semua orang di speedboat itu teriak, saudara-saudara. Dan saya tanya kepada satu orang Ambon yang mendampingi saya, apa biasanya begini? Nggak pernah, Pak. Yang saya alami juga nggak pernah seperti ini. Waduh, saya jadi gemetar juga. Lalu saya doa Tuhan, saya mengingatkan Tuhan. Masih ada beberapa nubuatan, janji Tuhan yang pernah Engkau sampaikan melalui hamba-hambamu yang belum tergenapi dalam hidupku. Tolong Tuhan, berikan aku waktu untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan melindungi, selamat sehingga saya bisa KKR malam hari itu. Dan banyak orang diselamatkan, percaya kepada Yesus. Saudara, kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Masih ada tugas untuk kita. Tugas bagi keluarga, mungkin tugas bagi kantor, tempat perusahaan kita, bagi gereja kita, bagi lingkungan di sekitar kita. Seorang jemaat di Bandung juga pada waktu COVID yang lalu mengalami infeksi COVID-19 itu, saudara. Sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Dan saudara tahu, pakai ventilator itu sampai 29 hari. Saya kadang mendengar orang yang baru 2-3 hari pakai ventilator udah nggak kuat, meninggal, saudara. Saudara pakai masker aja, ya. 24 jam, aduh rasanya udah nggak enak. Kita mau ganti. Anjurannya kan 8 jam ganti dengan yang baru. Ini ventilator 29 hari nggak ganti-ganti, nggak bisa dicopot. Tapi bertahan hidup sampai sekarang. Dan saya bilang, kenapa Tuhan memberikan nyawa kedua, nyawa sambungan? Karena hidupmu mulai hari ini harus dipersembahkan untuk melayani Tuhan.
Nah sekarang dia melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa lakukan. Bukan jadi pendeta, tapi menjadi seorang jemaat yang aktif di dalam pelayanan. Saudara, kalau kita dilindungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya, ingat, bukan karena kita hebat, Tuhan masih berkemurahan kepada kita. Masih ada tugas yang harus kita kerjakan. Ayo kita fokus untuk melayani Tuhan. Seperti juga Trump yang luput dari kematian karena ada penugasan ilahi menjadi presiden Amerika Serikat. Yang ketiga adalah kebijakan Trump. Menunjukkan bahwa Allah punya kehendak untuk ditaati. Donald Trump seringkali dianggap sebagai pemimpin yang berani menyuarakan pandangan kontroversial meskipun menghadapi kritik yang tajam. Beberapa kebijakan Trump dianggap sejalan dengan nilai-nilai Alkitab dan berdampak global. Nah saudara, kebijakan atau keputusan kita juga harus selaras dengan kehendak Allah. Kita perlu berdiri teguh dan memegang prinsip firman. Bahkan di tengah tekanan orang-orang yang tidak menyetujuinya. Ada 3 kebijakan yang secara ringkas saya mau share kepada saudara. Yang pertama, Trump mengeluarkan kebijakan mengakui hanya 2 gender saja, yaitu pria dan wanita. Nah, Alkitab menegaskan bahwa Allah menciptakan memang 2 gender itu, laki-laki dan perempuan. Karena Kejadian 1:27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Adam and Eve, not Adam and Steve. Identitas gender ini terkait erat dengan tujuan dan peran dalam rencana Allah. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Kalau laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan, nggak bisa punya anak. Maka spesies manusia ini akan lenyap di atas muka bumi. Punah, saudara. Makanya pernikahan itu perlu laki dan perempuan. Supaya bisa beranak cucu bertambah banyak. Nah sayang sekali ada banyak negara-negara yang menolak prinsip Alkitab ini. Bahkan yang terbaru 23 Januari 2025 yang lalu, Thailand menjadi negara yang pertama di ASEAN yang meresmikan pernikahan sejenis. Saudara, sebelumnya adalah Taiwan di Asia, kemudian juga Nepal, sekarang Thailand. Nah, pandangan Donald Trump ini menegakkan kembali nilai tradisional yang telah ditolak oleh pemerintahan sebelumnya. Dia hanya menyebutkan laki dan perempuan, dan ini tentu menimbulkan keresahan karena dari tentara Amerika Serikat saja di Tenggarai kira-kira ada 15.000 orang itu LGBT, saudara. Apakah mereka akan diberhentikan? Yaitu masuk ranah politik, saya tidak membahas tentunya. Nah, tetapi kita juga harus merespon isu ini dengan kasih dan hikmat. Bukan hanya dengan debat atau konfrontasi bahkan. Karena kita juga melihat ada banyak orang-orang yang kemudian punya kelainan jadi laki, mau seperti perempuan, perempuan mau seperti laki, bahkan mau mengubah jenis kelamin. Karena mungkin mereka dulu adalah korban pelecehan seksual oleh sesama jenis yang akhirnya menyebabkan kondisi mereka seperti ini. Atau ada salah didik dalam keluarga. Ada orang tua yang punya anak, laki, dia ingin anak berikutnya adalah perempuan. Ternyata laki lagi. Lalu dari sejak kecil dikasih baju perempuan, diajak ngomong seperti perempuan, dikasih boneka dan sebagainya. Dan bukankah ini adalah salah didik di dalam keluarga? Nah saudara-saudara, kita harus belajar merangkul, mengasihi mereka supaya mereka mengerti rencana Allah dalam kehidupan ini. Bahwa mereka diciptakan sebagai laki-laki atau wanita. Tapi kita tidak boleh menghajar mereka bahkan dengan ayat-ayat yang keras atau dengan kutukan Tuhan dan sebagainya. Kita harus menerima kita. Tapi ingat, acceptance is not approval. Penerimaan bukan persetujuan. Sebab di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan selanjutnya dikatakan, jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, yaitu pria yang kewanita-wanitaan, orang pemburit, homoseksual, orang yang melakukan hubungan seks melalui dubur, itu pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ayat Alkitab jelas sikap Allah tentang hal ini.
Tapi ayat 11 memberikan pengharapan. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Walaupun dulu seperti itu, ketika kita bertobat percaya kepada Yesus, Roh Kudus mengubah hidup kita. Firman Allah yang kita terima setiap hari yang kita taati, itu akan mentransformasikan hidup kita sesuai dengan rencana Allah. Bukankah ini kabar baik Injil yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang juga mengalami pergumulan dalam masalah homoseksual ini? Kalau orang yang heteroseksual, dia digoda, misalnya menyukai istri orang dan sebagainya, itu dosa. Jadi jangan kita pikir, oh homoseksual dosa, heteroseksual tidak dosa kalau dia melakukan perselingkuhan. Tidak demikian. Kita semua punya pergumulan, tapi biarlah kita tetap taat kepada firman. Yang kedua, kebijakan Trump adalah kebijakan pro-life, pro-kehidupan. Trump mendukung gerakan anti-aborsi. Dari sini kita juga harus berkaca dari firman Tuhan, bahwa hidup adalah anugerah Allah yang harus dihargai. Tuhanlah sang sumber hidup, Dia pemberi kehidupan. Sehingga janin adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa atau nyawa. Dalam Mazmur 139 ayat 13 dan selanjutnya, firman Tuhan berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak atau janin. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dari ayat ini dengan jelas kita melihat Tuhan yang menenun dan Tuhan sudah melihat kita selagi kita masih janin atau bakal anak. Berarti sudah ada kehidupan dari saat pembuahan ketika sperma bertemu dengan sel telur. Itu bukan hanya segumpal daging yang tak bernyawa hingga sekian bulan baru kemudian mendapatkan kehidupan dari Allah. Sehingga dengan demikian aborsi adalah pembunuhan karena memutuskan hidup janin yang belum lahir. Titah Allah berkata, jangan membunuh. Ibu Teresa pernah berkata, tempat yang paling tidak aman di bumi sekarang ini adalah dalam janin seorang wanita yang tidak takut akan Allah. Sebab kalau kita berperang dengan negara yang lain, kita bisa lari, kita bisa melawan. Tapi kalau janin mau digugurkan dengan macam-macam cara, bagaimana dia bisa mempertahankan diri? Betapa kita harus menghargai kehidupan seorang mulai dari dalam kandungan. Kita juga harus mendukung ibu hamil di dalam pergumulannya. Saya ingat ketika anak saya yang pertama Jessica sedang hamil dan dalam proses itu dia pergi ke dokter, semuanya bagus. Tapi pada bulan kesekian dokter kandungan berkata, kok saya melihat di bagian atas kepalanya itu dari janin ini seperti ada bintik hitam. Diperiksa lagi lebih teliti, benar. Dan kemudian dia bilang ini bisa ada kelainan. Mungkin nanti dia bisa semacam idiot dan sebagainya. Oh, ini mengejutkan. Dan dia berkata, bagaimana dok sebaiknya? Ya bagusnya dikoret saja. Karena janinnya kelihatannya tidak sehat. Wah, dia mengalami pergumulan, suaminya bergumul, keduanya menangis di bawah kaki Tuhan. Waktu dia cerita saya juga dan istri bergumul di dalam doa. Tapi setelah beberapa minggu mendengar hal itu, saya undang mereka dari rumahnya untuk pergi ke rumah kami makan bersama. Dan saya kemudian tanya, Jessica gimana keputusan kamu? Dan dia bilang, saya percaya apa yang Tuhan beri adalah yang terbaik. Masa Tuhan kasih saya buang? Saya tetap akan mengandung dan melahirkan anak ini. Saya hanya ingin didoakan supaya kalaupun anak yang saya lahirkan ini ada kelainan, saya tetap kuat untuk merawat dia seumur hidupnya. Saudara-saudara, dengan adanya tekad tersebut, kami berdoa bersama-sama. Setelah itu, hati kami menjadi lebih tenang. Kami percaya Tuhan bisa menolong. Seandainya tidak, kami tetap akan setia kepadamu.
ketika dilahirkan. Sehat sampai hari ini, pinter luar biasa, saudara. Umur 2 tahun bisa menyebutkan nama presiden-presiden, nama gunung-gunung yang ada di dunia. Bahkan dia bisa baca abjad usia 2 tahun. Dari A sampai Z, lalu mundur dari Z sampai A. Bayangkan, saya juga susah untuk mengikuti apa yang dia bisa kerjakan itu. Dan sampai hari ini dia menjadi anak yang cerdas. Oh, kalau kami menggugurkan betapa kehidupan seorang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan tidak akan ada di atas muka bumi ini. Saudara, ini kebijakan yang selaras firman. Dan kita juga sebagai orang Kristen harus pro kepada kehidupan dan tidak menerima aborsi. Yang terakhir, yang ketiga, kebijakan yang mendukung Israel. Kita tahu Trump mendukung negara Israel, bahkan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan pada tahun 2018, term pertama dari pemerintahnya, dia telah memindahkan kedutaan besar Amerika bukan lagi di Tel Aviv tetapi ke Yerusalem sebagai pengakuan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini terkait dengan firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 3 yang berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Menurut catatan Alkitab, tanah Kanaan atau sekarang disebut Israel adalah tanah perjanjian yang diberikan kepada keturunan Abraham melalui Ishak, Yakub, dan 12 suku Israel yang kemudian dikenal sebagai orang Yahudi. Bahkan dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian, "Seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya." Itu janji Tuhan, saudara. Memang orang Israel pernah terusir karena dosa mereka, terserak ke bangsa-bangsa, lalu tempatnya diduduki oleh bangsa Arab, bangsa yang lain. Tetapi janji Allah tetap bahwa tanah ini adalah tanah yang diberikan kepada umat Israel. Bahkan dalam Kejadian 15 ayat 18 dikatakan, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat." Jadi ini yang sekarang disebut sebagai Greater Israel. Bahwa teritorial Israel itu mestinya dari tanah Mesir, sungai Nil, sampai ke sungai Efrat yang ada di Irak. Itu besar, saudara-saudara. Saya percaya tidak akan terjadi pada masa pemerintahan Benyamin Netanyahu. Tapi nanti ketika Mesias datang untuk kali kedua ke dunia, Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, nubuatan ini akan tergenapi. Nah, penting sekali untuk kita menyadari sebagai umat Kristen yang kita dukung bukan peperangan atau kekerasan yang bahkan dilakukan oleh orang Israel. Karena Tuhan sendiri ngomong dalam Keluaran 32 ayat 9 bahwa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Dan saudara harus tahu sampai hari ini orang Israel itu bukan orang Kristen. Agamanya Yudaisme. Mereka adalah orang yang menentang kekristenan, menentang Kristus. Bahkan saudara tahu, bangsa apa yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan? Bangsa Yahudi bukan? Tapi Alkitab sendiri mengatakan, misalnya dalam Mazmur 122 ayat yang ke-6, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa." Jadi kita perlu berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Dan orang yang berdoa dan mengupayakan kesejahteraan Yerusalem, Tuhan sendiri bilang akan mendapatkan sentosa, damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, pada tahun 2020 ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden untuk term yang pertama, ada sebuah perjanjian damai yang disebut sebagai Abraham Accords, yaitu deklarasi perdamaian antara Israel dan negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Negosiatornya adalah Jared Kushner yang adalah menantu Donald Trump yang berdarah Yahudi. Saudara-saudara, jadi Israel dan Arab yang selama ini bertengkar mengadakan perjanjian damai. Dan ini juga ingin dilakukan dengan negara Arab Saudi dan negara-negara yang lain. Dasarnya adalah Abraham atau Ibrahim itu kan bapak bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen, bagi orang Islam, bagi orang Yahudi juga bagi orang Arab. Maka ayo kita berdamai. Nah, saudara-saudara, tentu upaya ini akan dilanjutkan pada pemerintahan Donald Trump bagian kedua ini. Tetapi di dalam Alkitab kita perlu tahu ada perjanjian Allah kepada Abraham. Kalau tadi kan Israel dengan negara-negara Arab. Kalau ini adalah Abraham Covenant. Perjanjian Allah dengan Abraham.
Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-3b, firman Tuhan berkata demikian. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perjanjian ini mengandung janji universal bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Keturunan Abraham yang dimaksud ini menurut Galatia 3 ayat 16 digenapi oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena dicatat bukan keturunan-keturunan Abraham, tapi keturunan Abraham. Bukan plural, tapi singular. Dan dari garis keturunan Abraham muncul Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan bagi semua manusia. Saudara, konflik di Timur Tengah termasuk antara Israel dan bangsa-bangsa Arab seringkali dikaitkan dengan klaim atas janji Allah kepada Abraham. Namun Yesus datang untuk memperdamaikan semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, menurut Efesus 2 ayat 14-18. Rencana Allah yang mempersatukan bangsa-bangsa di dalam Kristus bukan hanya pada dimensi politik yang dilakukan oleh negara-negara dan pemimpin-pemimpin dunia. Tapi ini adalah panggilan rohani bagi gereja. Supaya orang berdamai terutama dengan Allah melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perdamaian sejati tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan politik, tetapi melalui transformasi hati manusia yang didamaikan dengan Allah melalui Kristus Yesus. Makanya gereja dipanggil untuk menjadi agen perdamaian, membawa kabar pendamaian, yaitu Injil. Baik secara lokal maupun global, dengan menunjukkan kasih Kristus kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik. Makanya harus dimulai dari kita. Kita harus berdamai dengan semua orang, mulai dari keluarga, dan kita juga mau menjadi juru damai. Seperti seorang datang kepada Ibu Teresa dari Kalkuta, India, dan berkata, bagaimana caranya supaya dunia berdamai? Dia bilang, pulang, kasih keluargamu, dan dunia akan berdamai. Karena banyak konflik dimulai dari keluarga. Makanya dalam kehidupan kita harus mengutamakan damai. Jangan membangun tembok, tapi membangun jembatan. Saya berdoa supaya pelajaran rohani dari peristiwa pelantikan Donald Trump, lepasnya dari percobaan pembunuhan dan kebijakan yang diambil, itu sungguh-sungguh bisa bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, kita bukan pendukung Donald Trump karena dia adalah orang yang tidak sempurna saja. Tentu saja. Dan banyak kebijakannya yang juga barangkali kita sendiri tidak setuju. Tapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Bahwa Allah yang berdaulat punya firman yang harus kita taati dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang memegang kendali atas bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia. Dan biarlah kami selalu ingat bahwa Tuhan adalah pemimpin kami yang terbesar. Dan kami mau taat kepada kebenaran firman-Mu. Jadikan kami juga orang-orang yang menghargai kehidupan, menghargai janin yang ada, menghargai pernikahan antara pria dan wanita. Kami juga mendoakan damai sejahtera untuk Israel, untuk Yerusalem, supaya ada perdamaian dunia, tapi lebih daripada itu, perdamaian antara manusia dengan Allah, supaya kami tidak binasa masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal melalui Kristus Yesus. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.